menjaga nikmat itu, kita harus menjaga nikmat sehat agar kita senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa. Jika dulu siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Mel. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Aristi. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Ima, Hadir Ibu. Alvina, Hadir Ibu. Wafi, Hadir Ibu. Melisa, Hadir Ibu. Ida, Hadir Ibu. Naila, Hadir Ibu. Amel, Hadir Ibu. Adisti. Izin apa? Renang. Oh, ekstra ya? Iya, Oh, baik. Oke, Adisti. Sylvia. Jadi, oke yang nggak masuk berarti Adisti. Oke. Sesuai apa yang Ibu bilang di pertemuan kemarin, kita akan belajar apa? Gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum masuk ke pengertian gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, manfaat-manfaat, bahaya dari gelombang elektromagnetik, kita melakukan mindfulness terlebih dahulu, oke? Dengan menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya pelan-pelan. Oke, kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, sudah ya? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, kita belajar gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum ke situ, nanti Ibu punya aktivitas yang menarik. Tebak apa aktivitas itu? Nanti ya, bocoran di akhir. Oke. Hari ini mendung ya, anak-anak? Iya, Bu. Ya, mendung. Nah, kemarin panas banget saat kalian di luar ruangan, ya kan? Maka kalian akan terpapar sinar matahari. Nah, betul, sinar ultraviolet. Itu bahaya nggak Mbak menurut Mbak? Bahaya banget. Bahaya banget. Gimana cara ini mengatasi atau punya cara untuk melindungi kulit kita dari paparan cahaya matahari? Pakai sunscreen. Nah, pokoknya kalau kita lagi di luar ruangan, itu kan terkena cahaya atau paparan sinar matahari. Kita harus melindungi kulit kita. Kita harus cinta kepada diri kita dan kita harus mengingatkan kepada sesama kalau memakai sunscreen itu sangat penting. Nah, cahaya matahari itu nikmat dari Allah, ya kan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur karena kita masih diberi cahaya. Ya, kalau nggak ada cahaya, mendung kayak gini. Oke, ya. Oke, contoh gelombang itu adalah contoh gelombang dari elektromagnetik. Nah, gelombang cahaya ya. Kemudian contoh lain, pemanfaatan gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira? Remote. Bagus, bener. Oh, LCD nggak ada ya remote-nya? Mana AC itu? Itu remote AC bisa. Coba. Ini Kak. Oh, nggak ada cahayanya. Nanti Bu yang ada itu. Ini apa ya? LCD. Oh, cantik, Ibu. Nah, ini kalau LCD ditekan itu dipencet remote-nya, itu akan mengeluarkan Cahaya. itu termasuk pemanfaatan gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu gelombang elektromagnetik? Berasal dari gelombang elektromagnetik. Apa kira-kira? Nah, sebelum lanjut ke apa pengertian apa itu gelombang elektromagnetik, Ibu akan membagi ke dalam dua kelompok belajar yang nantinya akan melakukan aktivitas yang seru itu. Oke. Ibu kasih dulu ya bahan bacaan. Ini didiskusikan bareng-bareng kelompok, bareng-bareng sekelompoknya. Sharing apa yang kalian
Sini. Bukan. Nah, di sini ada apa? Coba. Function generator itu apa? Ya, fungsi generator itu adalah apa? Aliran listrik. Nah, kemudian ini titik ini disebut, kita asumsikan sebagai muatan positif. Nah, di sini ada electric field and magnetical field. Electric field itu apa? Electric field itu medan listrik. Sedangkan magnetic field itu adalah medan magnet. Nah, magnet. Oke, coba. Nah, ini kenapa muatan positifnya bisa bergerak naik turun atau berisolasi? Kenapa? Karena adanya arus listrik arus listrik bolak-balik. Terlibat kan kalian? Kayak belum fokus berarti. Apa? Ulangi. Kenapa muatan positif bisa berosilasi atau naik turun? Karena ada arus bolak-balik. Betul. Nah, di sini ada medan listrik. Coba ibu mau menampilkan medan listrik. Apa yang terjadi? Muncul gelombang. Berarti gelombang apa itu? Transversal, betul. Berupa lembah dan bukit. Ya, betul. Nah, ingat ya, kita itu memiliki konsep dasar bahwa muatan listrik saat diberi aliran listrik berarti dia akan menimbulkan apa? Medan listrik. Nah, oke. Medan listrik. Jadi ini itu medan listrik. Nah, selanjutnya coba ibu menampilkan magnetic field atau medan magnet. Nah, apa kira-kira? Bentar, matiin dulu ininya. Nah, itu juga memancarkan medan magnet. Kenapa ada medan magnet di situ? Padahal kan tadi arus muatan listrik diberi arus, dia akan bergerak naik turun dan menimbulkan medan magnet, ya kan? Menimbulkan medan listrik. Nah, kenapa ada medan magnet di sini? Karena medan sesuai dengan teori dari Maxwell dan Faraday itu perubahan medan listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Sebaliknya juga perubahan medan magnet itu akan menghasilkan medan listrik. Jadi dapat disimpulkan CM ya hari ini gelombang elektromagnetik dari peristiwa itu. Contoh sederhana tadi apa? Muatan listrik, muatan positif diberi arus AC, ya kan? Bolak-balik. Kemudian muatan bergerak atau muatan berosilasi. Terus lanjut sini ya. Muatan berosilasi. Kemudian apa? Setelah muatan berosilasi menimbulkan medan listrik. Terus jika ada medan listrik berarti akan timbul medan magnet. Nah, begitulah proses terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, proses itu kan tadi yang dari medan listrik akan menjadi medan magnet menjadi medan listrik dan terus sampai menjadi gelombang elektromagnetik seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi apa pengertian dari gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari medan
yang beroscilasi, ya, benar? Yang beroscilasi. Terus apa lagi? Tegak lurus. Kenapa ibu bilang tegak lurus ini? Coba perhatikan ya. Nah, ini B itu medan magnet, sedangkan E itu medan listrik. Jadi ini kan ini. Nah, ini tuh tegak lurus gitu loh. Ini ke sini, ini ke sini, tegak lurus. Nah, itulah proses terjadinya gelombang tegak lurus. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Merambatnya melalui medium apa enggak? Enggak ya? Merambat tanpa medium. Berarti gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dihasilkan dari medan listrik dan medan magnet yang beroscilasi, tegak lurus dan merambat tanpa medium. Siapa tadi yang menjawab muatan positif? Nah, gelombang elektromagnetik itu tidak ada muatan positifnya. Dia hanya dihasilkan dari medan. Jadi tadi muatan positif tapi menghasilkan medan. Jadi itulah yang disebut gelombang elektromagnetik, bukan dari yang muatannya. Paham ya? Jadi gelombang elektromagnetik itu bukan muatan, bukan benda yang bermuatan. Oke, selanjutnya ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik di bahan baca itu ada. Coba baca terlebih dahulu. Baca apa aja? Nah, sifat-sifatnya. Nih, sifat-sifat tidak membutuhkan medium. Terus Merambat dengan kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Ya, Terus termasuk gelombang transversal. ya, karena ada bukit dan Kembar. Dapat dipatukan, dibiaskan, interferensi dan dipolarisasi. Nah, itu sudah ada di materi kelas 11 ya, yang kemarin sama siapa? Fisikanya, kelas 11. Sama Bu. Analisa ya? Iya. Iya, sama analisa. Oke, selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik. Ada apa aja spektrum gelombang elektromagnetik? Ada apa aja? Spektrum itu apa ya? Tampilan gitu apa? Itu kan ada, bukan? Spektrum itu kayak ini kan ada gelombang radio, gelombang gamma, kan ada spektrum gelombang cahaya, ada spektrum gelombang bunyi. Nah, kalau spektrum itu tampilan nggak sih? Tampilan itu tampilan gelombang, tentang cahaya, paham? Kalau spektrum gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang cahaya itu tentang cahaya. Seperti itu. Oke, ada apa aja? Radio, microwave, terus Infrared, cahaya lampa, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Nah, saat ini panjang gelombang ya, ini panjang gelombang. Kalau ke sini panjang gelombangnya berarti Semakin besar. naik ke kecil deh. Ayo, semakin besar apa semakin kecil? Kalau ini semakin besar, ini. Ayo, semakin kecil apa semakin besar? Panjang gelombang. Panjang gelombangnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Oke, terus kalau frekuensinya, kalau ke sini semakin besar. Nah, benar. Nah, atau cara mudahnya gini. Mana tadi? Dari lambda kecil ke besar, dari apa? Frekuensi besar ke kecil. Nah, ibu ada
elektromagnetik. Apa namanya? Duty radar teler. Nah, G apa? Ke? Loh, ke? Gelombang. R? Radio. Enggak. R apa? R? Ayo apa R? X concern atau sinar X, ya kan? Oh iya. Sinar X, U ultraviolet, T tampak. Nah, di situ kan PGB binyu. Ibu balik ya. Jadi ungu dulu sampai merah. Jadi ungu. Magic itu di binyu apa? Terus I itu apa? Infrared. M radar. Radar itu apa? Bukan. Microwave. Radar, gelombang radar, ya gelombang microwave. Radar atau gelombang microwave. Kemudian tele. Oke, nah sama kan kalau dari sini itu nih dari lambda kecil ke besar ini panjang gelombang itu kecil apa besar? Kecil, tapi frekuensinya besar. Nah kalau ke sana berarti ini semakin besar frekuensinya semakin kecil. Paham? Oke. Terus selanjutnya ada apa itu? Baca ya, itu manfaat udah didiskusikan belum? Coba saling sharing ya sesama temennya, sharing. Ibu kasih waktu 2 menit untuk sharing. Ini ada Sharing aja. radio. Apa ini? Berarti gelombang radio itu nggak sama radio. Buat kapal. Ada yang ditanyakan dari manfaat dan bahaya dari gelombang elektromagnetik? Maksudnya radar cuaca itu apa? Nah, radar cuaca seperti pesawat ini kalau mau lepas landas itu kan harus memperkirakan. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ini kelompok apa namanya? Kelompok mawar, lagu tulip deh. Lagu tulip aja ibu. Oke, tulip. Mawar, tulip. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup? Sudah cukup belajarnya? Iya. Sudah ya belajarnya ya? Oke, tinggalkan itu bahan bacaan, kita berdiri. Baiklah. Main Oke, kita akan main nggak bisa main lebih 100. Oke, aduk-adukan ya. Tapi kami bukan cycle. Kita harus bikinnya Yel. Lagu tulip. Yeay. Oke. Nah, aturan permainannya nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan langsung maju ke depan. Ya, nanti. Dari yang jawaban salah akan dilempar ke kelompok satunya, kelompok lain. Seperti itu, paham ya? Paham. Jawaban salah. Kalau jawabannya nggak ada di pilihan, berarti dikurangi 5 poinnya. Oke, paham? Paham. Oke. Kita mulai ya. Nah, Enggak. ini nggak berangkat ya? Ambil tabrakan. Enggak gitu dibalik ya, Dek. Benar. Kalian bisa. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut ke soal pertama ya.
kita belajar apa aja hari ini. Kita jadi lebih tahu kalau gelombang elektromagnetik itu lebih dekat sama kita. Iya, betul. Karena pemanfaatan gelombang elektromagnetik Betul. sangat banyak. Ya. Terus lanjut. Apa lagi? Ya, ada bahaya-bahayanya seperti yang tadi udah kita sebutkan di awal, yaitu ultraviolet itu kalau sering terpapar itu bisa terbakar kulitnya. Terus ada sinar gamma, sinar X-ray itu kalau ada efek sampingnya kayak yang penyinaran kanker kan itu nanti jadi rontok. Iya, betul. Oke, hari ini kita sudah belajar pengertian gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang, manfaat dari gelombang elektromagnetik, dan bahaya-bahaya. Oke, kita harus bersyukur ya, kita hidup di dunia ini banyak nikmat dari Allah, salah satunya yaitu cahaya. Cahaya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, dan itu hanya cahaya tampak ya yang kelihatan di kan ada cahaya yang nggak tampak ini tadi gamma, Gruti, tadi apa? Grui, rada teler. Nah itu adalah gelombang cahaya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Oke, jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Oke, sudah selesai ya hari ini? Oke. Sebelum ibu keluar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Untuk pertemuan besok kita masih membahas seputar gelombang elektromagnetik ya. Ya. Karena hari ini kita enjoy dengan bermain game. Oke. Mohon maaf dari ibu apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.